Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pertemuan ke-9, yaitu budaya organisasi. Disclaimer dulu karena minggu depan kita libur. Jadi saya akan bagikan rekaman pertemuan ke-10. Jadi saya bikin PPT, bukan. Nanti di ujung ada tugas untuk mengganti pertemuan ke-10 supaya uasnya sama, kita nggak mundur. Mana ya, terus gimana? Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas dengan budaya organisasi. Pertama-tama, apa yang teman-teman pikirkan atau apa yang terbesit di benak teman-teman mendengar kata budaya organisasi? Budaya organisasi adalah apa itu budaya, apa itu organisasi, apa itu budaya organisasi? Siapa? Video. Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata budaya organisasi? Apa ya? Kebiasaan yang ada di organisasi, habit ya? Bisa masuk? Pemikiran seseorang untuk menghasilkan suatu karya. Apa itu kalau di organisasi apa konteksnya? Pemikiran organisasi untuk menghasilkan suatu karya. Bisa tujuan. Oh, berarti suatu kemampuan itu atau tujuan masuk. Ada lagi? Apa itu budaya organisasi? Suatu kebiasaan kelompok untuk menuju tujuan bersama. Suatu kebiasaan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Oke, lagi? Kalau budaya organisasi yang kita ketahui itu kayak sistem atau nilai atau aturan apapun itu yang ada di dalamnya yang membedakan dari budaya organisasi lain. Jadi dia itu punya ciri khas organisasinya sendiri. Bagus. Pertahanan. Budaya organisasi itu adalah satu kebiasaan, satu nilai, satu proses mencapai tujuan. Lalu juga yang lebih lengkap tadi disampaikan oleh Fitz ya, satu nilai, satu perangkat atau suatu spirit kolektif yang mencakup nilai, keyakinan, norma yang menentukan cara suatu organisasi bekerja atau berinteraksi antara satu sama lain, baik itu di dalam organisasi maupun di luar antar organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki budaya yang berbeda sehingga mencirikan satu budaya yang berbeda, menjadi ciri khas organisasi. Kalau di kelas sebelah mereka bilang kan kelas sebelah itu budaya yang menjadi ciri khas organisasinya adalah atau ciri utama kelas mereka itu orangnya pecah-pecah. Kalau kelas ini kira-kira apa budaya yang menjadi spirit bersama? Nggak ada. Ciri kelasnya? Hah? Circle-circlean. Oh, berarti budaya kelas ini circle-circlean. Ada lagi? Pemalas. Saya pakai balik ke orang lain. Kamu merasakan orang pemalas? Tidak. Tidak. Karena budaya itu spirit kolektif. Bodoh amatan, Pak. Bodoh amatan? Iya. Itu. Jadi satu spirit kolektif yang dia tuh bukan ciri seseorang, tapi ciri sekelompok orang. Kayak teman-teman ini berarti bodoh amatan. Saya mah bodoh amat mau ada tugas, mau ada nggak ada tugas, pokoknya pulang, pokoknya tidur lah, happy pokoknya. Nah, jadi yang membedakan berarti kelas ini salah satu ciri utamanya adalah atau spiritnya itu adalah bodoh amatan. Mau bodoh amatan ini dalam konteks apa gitu? Contohnya?
Angga. Soalnya dosen suka kasih tugas di kelas B di kelas Angga gitu. Iya. Diskriminasi di dalam. Iya, gimana? Oh iya. Iya, betul. Siapa? Ada di Oke, jadi ciri utama budaya itu spiritnya kolektif, bukan individu. Kalau dari kata Setiokta, pemalas adalah budaya, tapi pemalas itu adalah budayanya kelas ini, tapi anggota lain tidak mengidentifikasi itu sebagai budaya organisasi, maka itu bukan budaya organisasi. Tapi kalau bodo amatan, karena semua menganggap satu kelas ini bodo amatan, maka itu menjadi spirit organisasi. Satu nilai, satu keyakinan yang menjadi motor penggerak kelas kita atau penciri organisasi kita. Nah, kalau sudah dikatakan satu, dia punya kesamaan persepsi. Tadi saya sudah ceritakan bahwa bagaimana satu nilai itu diyakini bersama, bukan persepsinya sama gitu. Bodo amat aja di persepsi yang sama terkait dengan tugas, terkait dengan nggak peduli terkait dengan adanya undangan atau acara dan sebagainya. Tapi kalau misalkan persepsinya beda, maka itu bukan budaya maka itu bukan budaya organisasi. Misalkan bodo amatannya menurut kelas ini adalah bodo amatan ketika ada acara. Tapi ada satu orang yang bilang bodo amatan itu ketika saya dihubungi dosen, saya bodo amatan di bidang itu aja. Tapi kalau ada acara saya mau selalu hadir dan sebagainya, maka itu tidak menjadi satu kesamaan persepsi. Dan itu belum menjadi penciri budaya organisasi. Jadi satu kata atau satu nilainya itu dipahami ataupun dimaknai oleh semua orang sama. Itu yang pertama. Semuanya sama, pengertiannya gitu. Antara Setiokta, antara sama Ridwan menganggap bodo amatan itu kayak gini pas ketika ini. Tapi kalau misalkan Setiokta dan Ridwan bilangnya bodo amatan beda konsep, maka itu belum memiliki kesamaan persepsi. Yang kedua, dia memiliki rasa identitas. Identiti, bagaimana budaya organisasi atau nilai-nilai organisasi itu menjadi satu penciri rasa kita memiliki organisasi ini. Contohnya misalkan kalau teman-teman tiba-tiba ada yang di kelas A yang spiritnya itu kocak gitu. Tiba-tiba teman-teman yang bodo amatan mereka ketawa teman-teman, ih apaan sih? Dan sebagainya. Nah itu kan karena tidak memiliki spirit kocak tadi atau teman-teman bodo amatan, akhirnya tidak menjadi satu identitas bersama. Tapi kalau misalkan teman-teman baik di kelas ini ada tugas dikasih tugas nggak dikerjain, saya bodo amat nggak mau kerjain tugas dan sebagainya. Itu menjadi satu bentuk identitas, punya kesamaan identitas. Itu menjadi identitas teman-teman sebagai bagian dari organisasi atau satu perusahaan. Yang ketiga adalah sosial glue atau perekat. Orang yang perekat antara satu orang dengan orang lain. Kalau ada masalah karena spirit teman-teman tadi bodo amatan, mas saya mah pokoknya rek yang lihatnya rek itu pasti mengamalkan sih itu orang berbalan. Karena saya bodo amatan. Pokoknya kalau ada masalah ada enggak ketika mau lebaran, ketika mau maaf-maafan, karena saya udah bodo amatan, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya mas lebaran pasti bakal retak kembali. Atau ketika ada satu momen ketika teman-teman selek antara anggota kelas ini, maka teman-teman menjadi karena punya nilai tadi yang diyakini bersama, akhirnya bisa merekatkan kembali. Nah, itu yang disebut dengan lem perekat. Jadi budaya organisasi itu dinilai sebagai lem perekat juga. Budaya organisasi itu ada dua, ada yang kelihatan dan ada juga yang nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan kayak tujuan, planning, visi misi itu kan tertulis. Kalau dokumen perencanaan pasti ada kalau dalam perusahaan dalam konteks organisasi itu bisa dilihat. Tapi kalau masalah emosi, konflik, lalu identitas dan sebagainya itu adalah budaya organisasi yang kelihatan. Saya melihat di kelas ini ya nggak ada konflik apa-apa, tapi karena itu ada di bawah permukaan gitu. Tapi kalau ketika di atas permukaan saya itu melihat kelas itu pengen semuanya dapat nilai A di kelas ini. Kelihatan kan? Tugasnya, kemarin ikut TS, kehadirannya dijaga dan sebagainya. Itu yang saya lihat. Tapi di dalamnya teman punya KA. Tadi circle saya nggak melihat ada circle karena ada di bawah ini nggak kelihatan.
Tapi kalau yang muncul itu pasti kelihatan di CV kita tulis, dokumen perencanaan tertulis, tujuan juga pasti tertulis dan sebagainya. Komunikasi antara satu orang dengan orang lain juga kelihatan. Jadi di dalam budaya organisasi itu ada yang nampak dan ada juga yang tersembunyi. Kalau yang nampak itu yang biasanya tertulis, terdokumentasikan, ada verbal apa bisa komunikasi. Tapi kalau bahasanya teman kehidupan dalam organisasi itu yang gak nampak keluar. Itu juga kan kalau misalkan branding satu perusahaan nih, di dalam itu jelek banget, tapi ketika branding di media sosial karena yang kelihatan itu perusahaan itu bagus. Misalkan kalau ada kosmetik, ada merkurinya, tapi brandingnya bagus, nah yang kelihatannya ya brandingnya doang. Mereka influence ngambil tokoh-tokoh influencer paling bagus supaya cantik si makeupnya, karena itu yang kelihatan. Tapi di bawahnya karena nggak kelihatan mereka pakai merkuri kah, atau ada polusi kah, atau ada mereka nggak pakai beko dan sebagainya, itu menjadi satu masalah. Nah, bagaimana kita menyelesaikan antara apa yang kelihatan dan apa yang di dalam melalui proses knowledge management. Nah, kenapa sih penting si budaya organisasi ini di dalam knowledge management? Karena dia menjadi salah satu bantalan ataupun hal yang paling mempengaruhi dalam proses siklus organisasi. Dalam siklus knowledge management. Kita tahu bahwa kemarin sudah belajar capture, sharing, management, aktivitas dan sebagainya. Itu terdiri organisasi. Nah, setiap organisasi punya karakteristik ataupun budaya yang berbeda-beda yang membedakan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Sehingga bagaimana antara proses ini itu saling berkaitan. Mungkin kalau misalkan organisasi teman-teman anggota organisasinya extrovert, mereka lebih sering menggunakan berbagai pengetahuan yang taksib, diobrolkan dan sebagainya. Tapi kalau introvert, mereka cuman bisa by text dan sebagainya. Mereka lebih senang berbagi pengetahuan dengan cara yang tekstual atau yang eksplisit, pakai SOPK, pakai disposisi, memo dan sebagainya. Tapi kalau yang tadi yang mereka terbuka, mereka senang menggunakan pengetahuan berbagai pengetahuan yang taksib. Nah, di dalam organisasi juga ada yang lebih besarnya, namanya lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi itu baik yang fisik, non fisik maupun organisasi yang ada di kanan dan kiri. Pesaing kita itu adalah lingkungan organisasi yang kita diami gitu, dan itu juga berpengaruh pada cara kita berbagi pengetahuan di dalam antara organisasi dan sebagainya. Nah, selain tadi bicara bahwa ada satu konsep budaya organisasi juga itu ketika dia sudah menjadi keyakinan atau spirit kolektif, dia menjadi satu identitas ataupun diinternalisasi oleh individu, baik berupa identitas diri, psikologi pekerjaan atau psikologi kerja dan juga perilaku keseharian. Contohnya bagaimana misalkan ketika suatu perusahaan mereka punya spirit untuk berinovasi, maka itu menjadi diinternalisasi ke masing-masing karyawan, dan karyawan tersebut akan terus berlomba dengan sehat karena spiritnya inovasi, menciptakan inovasi baru di perusahaan tadi. Kalau misalkan identitas karirnya bodo amatan, maka itu akan diinternalisasi oleh setiap anggota kelas ini supaya bersikap bodo amatan. Mau ada tugasnya deadline, mau saya gimana pun ya akan nurut kelas ini karena bodo amatan. Bagaimana nilai-nilai spirit yang kolektif tadi itu akhirnya diinternalisasi oleh setiap anggota organisasi atau karyawan di suatu perusahaan. Yang kedua, budaya organisasi juga mempengaruhi cara psikologi kerja. Bagaimana orang tuh bisa stres karena budaya organisasi jelek, karena misalkan ditekan oleh atasan, ditekan oleh KPI ataupun oleh bos-bosnya tuh pengen si pekerjaannya tuh sampai sakit-sakitan supaya targetnya tercapai. Ada kan beberapa perusahaan seperti itu.
KPI-nya ditekan gitu. Sedangkan mereka tuh nggak dapat insentif tambahan ataupun reward dari apa yang mereka kerjakan. Karena setiap pekerjaan pasti ada KPI-nya, ada indikator kerja kamu tuh harus menjadi berapa lama. Dan itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara mereka, kepuasan bekerja mereka, serta loyalitas mereka terhadap perusahaan ataupun organisasi. Kalau misalnya setiap ada setiap target dikasih target, si karyawan tetap melampaui target, terus kita kasih insentif, pasti mereka akan loyal, ya kan? Tapi kalau misalkan nggak dikasih insentif, kita kasih punishment supaya nanti di kemudian hari mereka akan mencapai target tersebut. Jadi satu pekerjaan atau satu perusahaan itu akan memainkan reward and punishment di dalam meningkatkan produktivitas kerja. Tapi kalau misalkan satu perusahaan yang penting KPI tercapai atau melampaui target perusahaan, tapi sama si bosnya bilang udah semoga Allah membahas pekerjaan Anda, itu kan akan menurunkan motivasi. Walaupun kita dapat pahala gitu, tapi ini kerja loh, kita capek-capek tapi cuma dikasih apa nih besar atau dan sebagainya. Bukan tidak ikhlas di karyawan tadi, tapi harusnya ada imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang dihasilkan, sehingga mereka menjadi loyal kepada perusahaan. Kalau misalkan kita loyal ke perusahaan, budaya-budayanya enak, kita kan nggak usah cerita sama atasan supaya ngerjain sesuatu, tetapi akan ada kesadaran sendiri. Oh, budaya organisasi ini tuh harus berinovasi terus, maka dia tuh akan secara sadar terus berinovasi. Dan yang ketiga, memiliki cara berperilaku antara satu orang dengan orang lain. Mereka tidak malu bertanya ataupun mengeluarkan pendapat, dan juga mereka tidak malu mengakui suatu kesalahan. Karena ya lingkungannya ketika mereka berpendapat diterima, dikerjakan bersama. Jangan sampai ketika satu organisasi atau di perusahaan kita berpendapat, ketika sibuknya, oh pendapat kamu bagus, sudah kamu kerjain lagi. Tapi bagaimana ketika ada yang berpendapat, kita tampung pendapat itu, kita kelola bareng-bareng, lalu kita kerjakan bareng-bareng, kita eksekusi bersama, sehingga orang itu tidak merasa nyaman di perusahaan tersebut untuk mengeluarkan pendapat, untuk bertanya, untuk mengakui kesalahan juga ketika mereka salah. Dan merasa batok merasa nyaman ketika mereka ada satu kesalahan. Jadi dikasih tahu salah yang sesuai SOP, tapi terus dilakuin merasa batok. Karena kalau di perusahaan kalau mereka salah dapatnya punishment SP1, SP2 dan sebagainya. Kenapa kita nggak lebih yang itu diajak ngobrol dulu, ada apa, mungkin dia punya masalah dan sebagainya. Yang juga jadi bagaimana budaya ini sangat, atau budaya organisasi ini sangat berpengaruh sekali terhadap individu. Jadi struktur budaya itu kan kalau yang sangat negatif, dia budaya itu kan besar ya, individu itu kecil. Dan individu itu bagian dari struktur budaya. Makanya dia bisa sangat mempengaruhi organisasi. Tapi di dalam pendekatan lain, organisasi itu, budaya organisasi itu dibentuk oleh anggota-anggotanya. Jadi ada yang top down, kita tetapkan dulu budayanya apa, baru individu menginternalisasi. Tapi ada juga yang bottom up dari bawah, anggotanya seperti apa, nanti akan menunjukkan budaya seperti apa. Itu sebuah pendekatan yang saling bertentangan. Ada yang bottom up dari bawah, dari bawah ke atas, dari setiap anggota organisasi ke atas jadi satu bentuk budaya. Ada yang top down, karena dia sudah kuat maka nanti anggota tinggal menginternalisasi budaya yang ada. Nah, di dalam organisasi kita mengenal namanya tipe-tipe budaya organisasi. Ada yang organisasi itu berfokus pada klan atau kekeluargaan. Ada ya perusahaan yang menerapkan nilai-nilai kekeluargaan. Ada di sini mah kekeluargaan pokoknya. Kalau izin nggak usah ada surat tugas, tinggal izin aja. Tapi ada juga yang dia tuh harus ada surat tugasnya. Itu lebih fokusnya inspirasi. Pokoknya apapun yang dikerjakan oleh perusahaan di bawah itu harus diketahui oleh atasan. Harus ada aksesnya dari
atasan dan sebagainya. Ada juga yang advokasi, mereka fokus kepada inovasi. Bagaimana perusahaan tadi tetap harus bisa terus berinovasi apapun tantangannya, harus kreatif dan dinamis. Dan yang terakhir itu mereka fokus kepada market ataupun pesaing. Jadi satu budaya dia juga fokus kepada pesaing. Dia pesaingnya apa, menjadi apa, maka kita harus menunjukkan hal tersebut supaya kita tidak ditinggalkan oleh market kita. Itu akan mempengaruhi cara bagaimana kita memanage pengetahuan di dalam organisasi. Kalau misalkan tipenya dia advokasi atau mendukung fokus inovasi dan juga kreativitas, maka mereka akan berbagi pengetahuan secara aktif. Tukaran ide pakai knowledge cafe dan sebagainya. Tapi kalau mereka berfokus ke hierarki, maka dia menggunakan exclusive knowledge, di mana pengetahuan itu diinstruksikan pakai memo, pakai disposisi, pakai SOP dan sebagainya. Karena ketakutan di dalamnya, takut ada yang menyalahi wewenang ataupun takut salah mengambil. Jadi ini sangat mempengaruhi organisasi. Ya, ini yang lebih lengkap bagaimana setiap budaya itu memiliki tipe leader yang berbeda, memiliki value yang berbeda juga, dan memiliki teori efektivitas dari manajemen yang berbeda-beda. Kalau misalkan suatu organisasi pengen berubah secara cepat, maka kita harus menjadi tipe yang market kompetitif. Kita harus berkompetisi di market. Maka kita membutuhkan seorang leader atau pemimpin perusahaan yang dia seorang ahli kompetitor, yang punya jiwa kompetisi tinggi dan juga memiliki jiwa produktivitas yang tinggi. Selain itu dia harus market share dan juga profitability. Pokoknya yang penting untung. Apapun caranya, mau halal mau haram, yang penting untung. Maka perubahan budayanya akan semakin cepat. Ada video. Sekarang udah musik ya. Ini nggak permanen kan? Enggak. Jadi misalkan kalau ada satu organisasi atau perusahaan jadi kalau ada satu organisasi atau sebuah perusahaan yang dia tuh pengen melakukan perubahan budaya organisasi atau rebranding nilai atau values organisasi, maka ketika dia pengen cepat, dia harus dia marketable, punya jalan pintas menuju perubahan organisasi yang cepat. Maka kita harus punya pemimpin yang punya jiwa kompetitor yang tinggi, sehingga menghasilkan satu perubahan yang sangat cepat. Tapi kalau misalkan budaya organisasi kita itu tipe klan, tipe kekeluargaan, maka dia long termnya atau perubahan budaya ini sangat lambat. Karena mengembangkan nilai kekeluargaan itu yang paling utama. Karena tipe leadernya itu adalah fasilitator, mentor atau team builder. Bagaimana si leadernya dia mengamong, kalau orang Jawa kan mengamong siapa anggota organisasinya. Bagaimana dia merhatikan siapa organisasinya, mana yang lemah, mana yang belum mengeluarkan potensinya dan sebagainya, diamong kan.
dan juga dia punya value untuk berkomitmen, punya komunikasi dan juga development, mengembangkan organisasi. Jadi dalam bentuk plan ini dia organisasinya ada di dalam tipe pengembangan baru itu terkembali. Tapi kalau misalkan udah dia organisasinya gede, pengen perubahannya sangat cepat, maka dia harus punya tipe kompetisi. Setelah itu juga ada juga yang hierarki kontrol itu bagaimana si leader atau si top manajemen itu benar-benar melakukan kontrol terhadap organisasinya. Apa yang dilakukan si A, si B, si C itu harus benar-benar kontrol. Setiap orang itu harus punya KPI-nya masing-masing, target hariannya masing-masing, sehingga punya sehingga tujuannya tercapai atau perubahan budaya organisasi sangat cepat. Jadi dalam hierarki dia kontrolnya sangat kuat, mencengkram, karena dia bagian koordinator, karena si leader tipenya koordinator, monitor dan juga organizer. Dan juga value yang dibawa organisasi tersebut efektif, efisien, murah, dan juga konsisten juga. Pokoknya cepet gitu, diatur pakai SOP dan sebagainya, ada KPI dan sebagainya. Kalau ini dia lihat market pesaing, tapi kalau ini lihat ke dalam. Jadi kalau yang di sebelah sini external positioning, dia lihat keluar organisasi pesaing. Kalau yang ini dia berubah dari dalam, organisasi di dalam itu kayak gimana sih? Nanti akan menghasilkan harus cek dirinya seperti apa. Apakah dia harus koordinator atau dia harus kompetitor dan sebagainya. Ada juga yang advokasi, yang si organisasi tersebut atau si perusahaan tersebut yang benar-benar pengen terus berinovasi. Maka kita harus punya pimpinan atau perusahaan itu punya pimpinan yang satu dia berjiwa inovator, berjiwa juga entrepreneurship dan juga visioner. Pokoknya udah mandang jauh ke depan, udah mandang 100 tahun ke depan tuh seperti apa sih perusahaan kita. Walaupun dia cuma nggak akan nyampe umur 100 tahun gitu, tapi dia punya jiwa-jiwa yang visioner, udah tahu ke depan harus seperti apa. Dan value organisasinya dia menjadi inovatif dan juga pragmatis dan juga agile ataupun sangat cepat bersaing gitu dengan kompetitor. Kalau teori efektivitasnya itu adalah teori manajemennya yang dianggap. Kalau yang keren dia human development, pengembangan SDM. Kalau yang adaptasi dia harus inovatif, manajemen teori manajemen yang dianggapnya. Kalau yang hierarki dia kontrolnya ketat. Pokoknya apa yang dilakukan di situ dikontrol dengan apa. Dan juga kalau yang terakhir makan dia harus agresif, harus maksa, harus saya duluan dibanding perusahaan atau kompetitor tersebut. Di bagian ini juga kita bisa melihat kalau yang atas dia lebih fleksibel, si organisasi budaya organisasinya, karena menggunakan fleksibilitas orang. Tapi kalau yang dua bawah dia benar-benar dikontrol. Organisasi yang bagus itu yang dikontrol. Kayak hierarki, kalau dia pengen cepat berubah, maka dikontrol si anggota-anggotanya. Tapi kalau yang atas, karena dia pengen inovasi, ya dibebasin aja, lebih fleksibel. Nah, itu yang disebut dengan competitive network. Nilai apa sih yang organisasi kita atau perusahaan kita anut untuk mencapai perubahan organisasi atau untuk berinovasi dan sebagainya? Apa sih value yang pengen dibawa kelas ini supaya dapat nilai A? Apakah kita jadi orang yang kekeluargaan, saling nyontek dan sebagainya, atau menjadi contoh ya. Karena kekeluargaan si semua ini harus dapat nilai A, ya kasih contek dan sebagainya. Kekeluargaan, enggak salah kan? Atau kita harus berkompetisi dengan yang lain, antar kelas saling berkompetisi, mereka orang dan sebagainya, sehingga timbul persaingan yang sehat di dalam kelas ini, sehingga perubahannya cepat. Tapi kalau kekeluargaan